Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi rabbil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi syrahli ilma wa syrahli fahma amma ba'du. Kepada teman-teman mistis dan Islami, saya semua yang dirahmati Allah, kita selalu menjadikan ucapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, serta nikmat yang lain. Atas diberikan nikmat kita mengucapkan syukur, alhamdulillah, syukur dan berterima kasih atas kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Dan selalu kita panjatkan juga salawat beserta salam kita untuk Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhirat nanti. Karena syafaat itulah yang kami sering menunjukkan, kami ingin mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhirat nanti. Pada hari ini saya ingin menceritakan tentang haji. Haji merupakan ibadah yang mulia. Ibadah ini termasuk salah satu rukun Islam yang kelima bagi orang yang mampu menaikkannya. Selain sebagai rukun Islam yang kelima, haji juga memiliki keutamaan yang banyak. Disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya sebagai berikut. 1. Haji termasuk salah satu amalan yang utama. Haji merupakan salah satu amalan yang utama atau afdal, sebagaimana jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya tentang amalan yang paling afdal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW ditanya, amalan apa yang paling afdal atau amalan apa yang paling utama baginda? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Belum menjawab kembali, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi? Haji yang mabrur, jawabannya. Dari hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, haji yang mabrur disertakan dengan iman dan jihad. Dan ini merupakan bukti yang mulia dan utamanya ibadah haji
2. Menghapus kesalahan dan dosa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah, kemudian dia tidak mengucapkan kata-kata yang keji atau kotor, serta berbuat kefasikan, maka dia akan kembali bersih dari dosa-dosa seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Orang yang kembali dari haji setelah baru dilahirkan oleh ibunya, karena dengan haji dosa-dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Amr bin As radhiyallahu anhu dan bahwasanya haji penghapus dosa-dosa dan kejelekan yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, ikutilah Anda ibadah haji dan umrah, karena keduanya akan menghilangkan kefakiran dan berbagai dosa sebagaimana pandai besi menghilangkan kotoran yang ada pada besi, emas, dan perak. Yang kedua adalah yang berikutnya, balasan surga bagi yang haji mabrur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, makna tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga adalah bahwasanya balasan bagi haji mabrur tidak cukup jika pelakunya hanya dihapuskan sebagian kesalahannya. Bahkan ia memang pantas masuk surga. Sahih Muslim 19 ayat 9 ayat 119. Seorang yang melaksanakan ibadah haji dapat meraih haji mabrur bila 1. Haji yang dikerjakan tegak di atas prinsip dan ittiba, artinya ia berhaji lillahi ta'ala, mengharap wajah Allah semata dan mengikuti petunjuk Rasul dalam cara hajinya sebagai pengejawantahan dari perintah Rasul. Khudu ani
sikapkum ikutilah saja cara berhajiku. Yang kedua, setelah haji ia makin soleh baik secara hidup personal maupun secara sosial. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang haji mabrur. Beliau bersabda, memberi makan dan berbicara baik, amud ta'am wajibul alam. Hadis riwayat Ahmad Tabani, Baihaqi dan Hakim serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Haji merupakan jihad bagi wanita. Wahai haji juga merupakan amalan yang sejalan dengan jihad bagi wanita muslimah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdol. Apakah kami harus berjihad? Tidak, jihad yang paling utama bagi wanita adalah haji mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Dalam lanjutan hadis tersebut, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan haji semenjak mendengar hal itu dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam hadis lain dari Abu Hurairah anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, jihad bagi orang yang tua, orang yang lemah dan wanita adalah haji dan umrah. Hadis riwayat An-Nasa'i. 5. Haji dapat menghilangkan kefakiran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, ikutilah antara ibadah haji dan umrah, karena keduanya akan menghilangkan kefakiran dan berbagai dosa. Sebagaimana alat pandai besi menghilangkan kotoran yang ada pada besi, emas dan perak, dan tiada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Tidaklah seorang mukmin dalam kesehariannya berada dalam keadaan ihram, melainkan matahari terbenam dengan membawa dosa-dosanya. Para jamaah haji adalah tamu Allah, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW, orang yang berperang di
jalan Allah. Orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka. Mereka pun memenuhi panggilannya. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekhul Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Karena poin di atas bersedia dalil yang menyertainya menunjukkan keutamaan dan keagungan ibadah haji. Selain keutamaan ibadah haji dan umrah seperti disebutkan di atas, terdapat pula keutamaan amalan yang merupakan bagian dari riwayat haji. Ritual haji seperti tawaf, talbiyah, mengusap aswad dan hari Arafah. Keutamaan tawaf dapat menghapuskan kesalahan, mengangkat derajat serta memperoleh pahala seperti pahala memerdekakan budak, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang tawaf 7 kali di rumah Allah atau Ka'bah ini lalu mengikhlaskannya, maka seperti memerdekakan budak. Beliau bersabda pula, tidaklah ia meletakkan kakinya dan mengangkat kakinya yang lain, melainkan Allah hapuskan darinya satu kesalahan dan catatkan untuknya satu kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan talbiyah. Ketika seseorang bertalbiyah, maka makhluk di sekitarnya turut bertalbiyah bersamanya, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis, tidaklah seorang muslim bertalbiyah melainkan makhluk di sebelah kanan dan kirinya berupa batu, pohon, atau mata rumah yang terbuat dari tanah turut bertalbiyah. Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan hari Arafah. Hari pengampunan dosa dan pembebasan dari neraka. Pada hari tersebut Allah membebaskan hamba-Nya dari neraka. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara hal yang Allah banyak membebaskan hamba-Nya dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekat kepada mereka, lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman apa yang mereka inginkan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu,
Huma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, sesungguhnya Allah berbangga kepada para malaikat pada sore hari Arafah dengan orang-orang di Arafah. Maka dia berkata, lihatlah keadaan hambaku, mereka mendatangiku dalam keadaan kusut dan berdebu. Hadis riwayat Ahmad. Kurang lebihnya mohon maaf ya Allah. Apabila ada kesalahan yang kurang berkenan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah astaghfirullah minal khataaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dukung channel Mistis dan Islami apabila konten ini menarik bagi teman-teman semuanya.